بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurus Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barakah pada umur kita, ilmu kita, rizki, keluarga dan semua yang kita kerjakan. Dan kita syukuri malam hari ini Allah beri kita kemudahan untuk kembali melaksanakan kajian, dan ini merupakan kali kedua saya di sini. Dan saya syukuri semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keikhlasan kita semua sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan seringkali para penuntut ilmu lupa dengan hal yang sifatnya batin. Mereka lebih perhatian kepada aktivitas yang sifatnya zahir, yang kelihatan dan nampak. Datang ke pengajian, kemudian menghafal, mencatat, bermudzakarah, akan tetapi seringkali melaksanakan perhatian terhadap niat dilupakan. Padahal ini yang menjadi perhatian para ulama. Bahkan terkadang para ulama memberikan nasihat seolah-olah mereka tidak tertarik dengan satu ilmu, bukan karena hakikatnya mereka tidak menghargai ilmu itu, akan tetapi karena mereka ingin menjaga agar hati mereka bersih. Kita pernah pelajari juga di masjid ini bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang pelajaran yang sudah beliau ajarkan dan beliau ikhlas dalam mengajarkan pengajian, beliau katakan lillahi aziz. Aku katakan bahwa pelajaranku semua aku sampaikan dengan ikhlas, itu susah sekali. Walakin syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Belajar hadis itu sesuatu yang Allah jadikan aku hobi, sehingga aku pelajari. Dan ini tidak menunjukkan bahwa beliau mempelajari hadis hanya sekedar hobi saja, akan tapi beliau hati-hati sekali. Bahkan sebagian ulama sampai memberikan nasihat dengan pernyataan yang bisa dipahami seolah-olah beliau menyesal belajar hadis. Seperti yang dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan lawalittu anni lam akun dakhaltu fi hadza syai'an. Beliau pernah mengatakan, aku berharap seandainya aku tidak sempat menyibukkan ilmu hadis, tidak sempat menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Dan ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Beliau katakan pernyataan ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri atau Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad pernah mengatakan, antum ila qalilin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal hadis. Kalian ini lebih
tetap menjaga kewibawaan. Dan kewibawaan ini diperhatikan dalam syariat. Orang pantas menjaga kewibawaan agar seorang nampak memiliki kelebihan dari ilmu yang sudah dia pelajari. Maka Imam Malik pernah mengatakan, majalisul ulama tukhtadanu bis sakinati wal waqar. Majlisnya para ulama dinaungi dengan ketenangan dan kewibawaan. Tidak sama dengan majlis lain, banyak ketawanya atau banyak guraunya, isinya juga kalang kabut, gak ngerti apa itu. Yang dibahas hadis, Imam Malik sendiri mencontohkan ketika beliau akan menyampaikan hadis, beliau wudu terlebih dahulu, beliau sisir jenggotnya, beliau pakai qalansuah, tutup kepala. Dan ini disampaikan sebagian ahli hadis memandang bahwa orang tidak pakai tutup kepala itu aib. Ini menurut sebagian ulama ahli hadis. Aib kalau tidak menggunakan tutup kepala. Imam Malik rahimahullah memilih pakaian yang paling bagus, kemudian tutup kepalanya, disisir rambutnya, kemudian duduk dengan tenang, lalu beliau sampaikan hadis. Ketika ditanya kenapa kok harus begitu banget gitu, beliau katakan, awaddu an u'azzima hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langkah mereka seperti ini menunjukkan mereka betul-betul menghargai hadis. Sehingga sebagian mereka tidak mau ditanya tentang hadis sambil jalan, tidak mau sambil duduk tiduran. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau ketika ditanya tentang hadis, beliau sedang tiduran. Beliau mengatakan, ajlisuni fa inni akrahu an uhaddits hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'. Kalian tolong aku untuk duduk, aku tidak suka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbaring. Ya, maka kita akan pelajari bahwa seorang talibul ilm perlu juga menjaga kewibawaan dan baiknya penampilan. Taib ikhwas sekalian, yang pertama tentang bagaimana sikap seorang talibul ilm terhadap dirinya. Ada 2 poin penting yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah taala. Yang pertama, hendaklah seorang talibul ilm seringkali berintrospeksi diri. Namanya muhasabah, mengingat-ingat. Ana katakan ini bukan berarti kita sudah lakukan, tapi kita memberikan motivasi dan saling mengingatkan, karena ini penting sekali. Dan terkadang kita semangat, kita mau mengerjakan, tapi pada waktu yang lain kita merasa lemah, dan itu wajar. Seorang sahabat mengatakan ketika ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya Hanzalah, ditanya, "Ma sya'nuka? Bagaimana kabarmu?" Dia mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi munafik. Maqulta, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kamu ngomong apa? Dia mengatakan, inna kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayudzakkiruna bil jannati wan nar faka'annaha ra'ya 'ain. Kita selalu berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka seperti seolah-olah kita sudah melihat ada surga dan neraka depan kita. Akan tetapi fa idza raja'na ila ahlina, kalau kita sudah pulang ke keluarga, afasna al-azwaj wal aulada wad dhai'ah. Kalau kita sudah pulang ke keluarga, kita akan disibukkan dengan dunia, anak, istri, harta. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi inna kunna lakadzalik. Kita semua kayak gitu. Ayo lapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum kama kuntum 'inda an-nabi 'indana." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian masih tetap seperti itu, seperti kalian berada pada majelis kami, la safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa fi maqa'idikum atau kama qala SAW. Kalau seandainya kalian bisa selalu disiplin seperti kalian sedang bermajlis dengan aku, kata Nabi SAW, kalian bisa diajak salaman oleh malaikat di tempat kalian dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, pantas kita terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu. Istilah gampangnya proporsional. Kita beribadah ada waktunya, dan pada saat kita harus melakukan kewajiban mencari nafkah, maka memang itu wajar. Itu menjadi tanggung jawab kita. Intinya kita perlu saling mengingatkan, karena seringkali kita ini lupa dengan sesuatu yang sudah kita pelajari. Dan Rasulullah SAW menyatakan, innal imana la yakhlaqu kama yakhluqu ats-tsawb. Fajaddidu imanakum atau kama qala sallallahu. Sungguhnya iman itu bisa usang seperti baju yang usang. Maka perbaiki dan perbaharuilah keimanan kalian. Yang pertama kita sebutkan tadi muhasabatu an-nafs, introspeksi diri. Dan ini pernah diingatkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yakunul mar'u taqiyan hatta yakuna
ala nafsihi ashadda muhasabatan min syarikin li syarikihi. Seseorang tidak bisa sampai kepada derajat takwa sampai dia betul-betul semangat dalam mengintrospeksi diri, lebih dari seorang serikat kepada serikatnya, hitung-hitungan. Ketika ada orang sedang melakukan bisnis bersama, maka dia akan hitung-hitungan benar, uang yang aku keluarkan berapa, hasilnya berapa. Dia pasti akan hitungan sekali, karena dia modal sekarang, entah dia modal tenaga atau dia modal uang. Dia akan hitung semua keuntungan di persentase berapa. Nah, kata Az-Zahabi rahimahullah, hendaklah seseorang menjadi orang yang sangat disiplin dalam berintrospeksi diri, sehingga dia betul-betul bisa menjadi orang bertakwa. Sampai dikatakan wa hatta ya'lama min aina malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu. Orang tidak akan bertakwa sampai dia tahu dari mana asal makan, minum dan pakaiannya. Maksudnya dari barang yang halal. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan ahlus sunnati man ya'lamu ma yadkhulu fi batnihi min halal. Orang yang dikatakan ahlus sunnah itu orang yang tahu barang halal apa yang masuk ke dalam perutnya. Dan ada hadis dalam Sahih Bukhari dikatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima ya'khudhu minal mal amin halalin am min haram. Akan datang satu masa kepada manusia mereka tidak lagi perhatian dengan apa yang mereka makan, mereka cari apakah halal atau haram. Ya, maka orang yang betul-betul memiliki cerminan takwa, dia akan berhati-hati dalam urusan keseharian, termasuk makan dan minum. Ini akan berefek. Abu Bakar radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Az-Zahabi juga dalam kitab Al-Kabair, Abu Bakar pernah satu saat memiliki budak. Budak ini akan dibebaskan. Akan dibebaskan tapi dengan perjanjian. Dia bayar beberapa, itu namanya mukatabah. Budaknya mengatakan, saya ingin bebas, saya akan bayar berapa kesepakatan kita dan berapa kali cicilan. Oke, siap. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu bertanya kepada budaknya, ini dapat dari mana? Kalau dapat dari harta yang halal, maka dia akan makan. Abu Bakar akan makan. Tapi kalau seandainya dapat dari sesuatu yang syubhat, syubhat itu artinya rancu, tidak jelas, bukan dari yang haram, tapi yang syubhat, maka Abu Bakar tidak akan memakannya. Satu saat Abu Bakar puasa. Ketika sampai malam hari, budaknya ini membawa makanan. Abu Bakar radhiyallahu anhu karena sedang puasa lupa. Padahal setiap hari selalu bertanya, ini dapat dari mana? Hari itu kok ya pas beliau lupa langsung makan. Baru setelah itu Abu Bakar bertanya, ini antum dapat dari mana? Apa jawabannya? Inni takahantu kahanatan. Aku sedang dukun. Ini uang upah aku dapatkan dari dukun, hasilku mendukun. Walastu uhsinul kahana ghaira anni akhda'un nas. Aku tidak bisa mempraktekkan ilmu perdukunan, cuman aku tipu orang-orang. Langsung Abu Bakar masukin tangannya pengen memuntahkan. Akhirnya dikatakan, antum gak bakal bisa memuntahkan yang sudah antum masukkan itu, kecuali kalau antum minum yang banyak. Akhirnya minum yang banyak sampai akhirnya dimuntahkan semuanya, sampai keluar semua yang ada di perutnya. Padahal tadi cuma makan satu suap. Sampai akhirnya ada yang ngomong, kullu hadhihi min ajli luqmatin. Semua yang antum usahakan ini hanya untuk mengeluarkan satu suap yang sudah terlanjur masuk. Kata dia, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya aku tidak bisa memuntahkan kecuali sampai rohku ikut keluar, aku akan kerjakan. Karena aku dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging apapun kenal sama dia. Orang enggak kenal muji, ente tahu apa? Ya. Dan seringkali orang itu kalau dipuji lebih bisa tertipu daripada termotivasi. Syekh Abdul Aziz Tahan mengatakan memang pujian itu bisa bernilai dua. Terkadang pujian itu bisa bernilai positif. Ketika seseorang dipuji, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian dia jadikan pujian ini sebagai motivasi untuk menambah kegiatan amalnya, mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya ajilu busyral mu'min. Kabar gembira dari Allah untuk orang beriman yang disegerakan. Para ulama mengatakan ketika orang berupaya ikhlas, kemudian amalnya diupayakan benar, lalu ada orang memuji,
Kita tidak punya target orang biar melihat kita, sama sekali tidak ada. Tapi ketika kita selesai mengerjakan, tentu ada orang muji. Dan pujian itu tidak merusak niat kita, maka itu bisa menjadi ajilu busyral mu'min. Kabar gembira kepada seorang beriman yang disegerakan, dan itu tidak masalah. Seorang bahagia dengan pujian tidak masalah. Ada orang berprestasi kemudian dipuji, Masya Allah antum, Allah mudahkan untuk meraih cita-cita antum. Bahagia orang, dan itu merupakan kebahagiaan yang wajar. Sebagaimana ketika seorang ditimpa musibah dia sedih, itu wajar juga. Akan tetapi ini menjadi ajilu busyra al-mu'min pada saat tidak ngefek pada niatnya. Tapi masalahnya pada kondisi kedua. Orang setelah dipuji tertipu, dia jadi GR ya, dipuji padahal pujian itu nggak benar, dan dia tahu bahwa pujian itu sebenarnya nggak benar. Antum Masya Allah ya, pinter sekali, padahal nggak ngerti. Kebetulan saja jawaban dia benar. Kok yang dilalah ada pertanyaan yang bisa dijawab sama dia. Antum pinter sekali, padahal dia ngerti. Tadi malam tuh saya cuma baca 1 halaman. Kok ya pas yang 1 halaman itu yang keluar. Sajane kan dia itu nggak pinter. Kok dia bisa seneng dipuji? Kan bahlul namanya, ya kan? Maka yang seperti ini yang lebih banyak terjadi di tengah masyarakat, di tengah para penuntut ilmu juga. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika pernah beliau dipuji, ada yang menyampaikan pujian orang kepada beliau tapi tidak langsung. Maka kata Imam Ahmad, ya Aba Fulan, innar rajula idza arafa qadra nafsihi la yanfa'uhu kalamun nas. Wahai fulan, wahai Abu Fulan, sungguhnya orang itu kalau tahu tentang hakikat diri sendiri, dia tidak terlalu terpengaruh dengan perkataan orang. Orang mau ngomong apa, kalau seandainya saya tahu itu tidak ada pada diri saya. Maka di antara doa yang sering dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika banyak pujian kepada beliau, dan memang Abu Bakar pantas dipuji. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di atas mimbar Kufah, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, umat terbaik yang ada setelah nabinya dari umat ini adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, kata beliau. Nah, maka ketika banyak orang memuji, benar Allah sudah puji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tapi beliau mengatakan pada satu doanya ketika sering dipuji sama orang, beliau katakan, Allahumma anta a'lamu bi nafsi minni. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka orang-orang yang memuji aku. Faj'alnillahumma khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sebutkan. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau hukum aku dari perkataan mereka yang mereka tidak tahu. Waghfirli bi rahmatika mimma la ya'lamun, dan ampuni aku dengan rahmatmu dari yang mereka ucapkan sementara mereka tidak tahu. Ya, ini menjadi keteladanan orang bertakwa itu begitu. Yang repotnya orang lebih suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Kalau perlu dia tonjolkan, oh anu sudah begini, padahal enggak. Kebetulan orang enggak ngerti, dikira dia yang berjasa. Ini seperti orang munafik jadinya. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan engkau sangka orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ini sampai kata Allah Azza wa Jalla, jangan sangka mereka ini selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Bahaya itu. Ya. Na'udzubillah. Maka di antara trik yang perlu dikerjakan, kata Syekh Abdul Aziz Sadhan, yang pertama, ini ada 2. Yang pertama, kita cari kawan yang nasuh, kawan yang dekat, yang bisa memberikan masukan, bukan basa-basi saja. Masya Allah, antum ini sahib ana yang paling zen, menjamalah saja itu. Itu hanya basa-basi saja. Tapi cari orang yang memang dekat, kemudian dia memberikan kita, memberitahu kita aib-aib kita. Tidak apa-apa, biar kita bisa memperbaiki diri. Ini yang pertama, kita minta nasihat kepada dari kesalahan atau musibah orang lain. Dipelajari ini sebabnya dari kesalahan atau musibah orang lain. Dipelajari ini sebabnya kenapa, jangan sampai aku terjerumus ke dalam hal yang sama. Seperti itu. Ini adalah sikap seorang talibul ilm dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, sikap seorang talibul ilm di tengah masyarakat. Kita sudah sampaikan tadi, bagaimanapun juga
masyarakat akan melihat kita. Oh, ini sudah lama ngaji ya. Jenggotnya sudah panjang, pakaiannya sudah kelihatan kayak Pak Haji, padahal belum haji. Di pasar itu ada Pak Haji yang belum haji, tapi yang sudah haji tidak seperti Pak Haji. Tahu antum? Ibu haji tapi biasanya, karena di pasar banyak ibu-ibu kan. Ini beda dengan pasarnya Saudi. Kalau pasar Saudi isinya bapak-bapak. Kalau pasar Indonesia ibu-ibu yang banyak. Jadi ada istilah Bu Haji, meskipun belum haji. Ada orang ketika diceritain, Masya Allah dapat hadiah haji ya. Kasihan ya, masih muda sudah naik haji gitu. Maksudnya kenapa? Kalau sudah haji nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Antum mau ngapa-ngapain tuh mau ngapain? Gitu. Tapi ya kayak gitu. Penampilan orang kadang-kadang anggapannya sampai seperti itu. Taib. Yang maksudnya orang itu akan menilai dari penampilan dan juga sepak terjang seorang. Ketika sudah lama ngaji, maka mau tidak mau kita akan mewakili komunitas maupun ilmu agama ini. Maka jangan sampai mengecewakan penilaian orang. Ditambah lagi, hakikatnya diterima sama masyarakat atau tidak itu urusan Allah. Allah apabila atau tidak itu urusan Allah. Allah apabila ingin menjadikan orang dicintai di tengah masyarakatnya, Allah bisa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah menyatakan, "Innallaha idza ahlus sama thumma yudha'u lahul qabula fil ard." Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit, maksudnya para malaikat. Kemudian Jibril mengatakan, "Sungguhnya Allah menyukai fulan, kalian semua cintai dia." Maka para malaikat mencintai dia. Kemudian Allah jadikan orang ini diterima di tengah masyarakat. Jadi itu urusan Allah. Tidak perlu kita mencari kerelaan manusia, apalagi sampai menggugurkan prinsip. Tidak bisa mewarnai sampai terwarnai. Kenapa? Khawatir dikatakan intoleran, radikal. Subhanallah, radikal itu mungkin merek baterai. Kalau gitu mungkin antum punya baterai laku itu, mereknya radikal gitu, laku. Jadi baterainya kuat gitu. Jadi Allah Azza wa Jalla sampai menjadikan ketika suka kepada orang, orang ini gampang diterima masyarakatnya. Rasulullah SAW orang yang didera, diuji dengan musibah yang paling berat. Rasulullah SAW mengatakan asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang dekat dengan mereka. Tapi ternyata Rasulullah SAW umatnya paling banyak. Umatnya paling banyak. Yang penting sampaikan dakwah itu dengan benar, serahkan natijah atau hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari kerelaan Allah sekalipun harus bermodal ketidaksukaan manusia, maka Allah akan ridhoi dia dan Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Akan tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari kerelaan manusia dan modalnya adalah kemurkaan Allah, Allah murka kepada dia dan Allah akan jadikan orang-orang tidak suka juga sama dia. Ruginya dua kali itu. Ya, maka kita ingin mencerminkan seorang talibul ilm yang memiliki pedoman. Tidak apa-apa, tidak sama, tampil beda tidak apa-apa. Dan ghuraba, orang-orang asing itu selama dia benar sesuai dengan syariat, maka dia adalah orang yang selamat. Ya, tidak berlaku dalam syariat hukum mayoritas. Masa itu enggak penting. Ya, kalau orang Arab bilang al-mautu ma'al jama'ati rahmah, mati bersama itu enak gitu. Kata siapa? Ya, mati mau bersama, mati tetap mati, enggak enak. Akan tetapi ikhwas sekalian, kita rahu an yalqallaha ghadan musliman falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan berislam, maka hendaklah dia ketika didatangi kematian dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Ada salah satu kisah keteladanan dari Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in ini seorang ahli hadis. Yahya ibnu Ma'in ini seorang ahli hadis, dikenal galak. Di majelis ini saya pernah sampaikan, Yahya ibnu Ma'in ini yang ngerjain gurunya. Antum masih ingat itu? Yahya ibnu Ma'in ngerjain gurunya, hadisnya dicampur-campur sampai gurunya ngamuk ditendang ini. Yahya ibnu Ma'in ini
Ini kerjaan kamu, mesti ditendang dia. Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu ala rajulin khata'an illa satartuhu. Tidaklah aku melihat ada orang yang pernah memiliki salah kecuali aku pengen tutupi aibnya. Wa wadidtu anni uzayyinu amrahum. Aku pengen justru memperbaiki berita tentang orang itu biar tidak kelihatan aib dia. Dia katakan, wa mastaqbaltu rajulan fi wajhihi bima yakrah. Aku juga tidak suka menemui orang di mukanya dengan sesuatu yang dia tidak suka. Lakinni uridu an ubayyina lahu khata'ahu fima baini wa bainahu. Tapi aku akan usahakan untuk memberitahukan kesalahan dia, tapi nanti empat mata antara aku dan dia. Fa in qabila fadzaka wa illa taraktu. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Zaman sekarang orang suka ngumpat di belakang, tapi kalau ketemu nggak nyampaikan. Wah, antum masya Allah kayak gitu. Di depannya masya Allah, di belakang nggak sah gitu. Ini kan nggak berbeda sekali dengan kebiasaan para ulama. Ini kalau seandainya keteladanan disampaikan oleh seorang alim yang galak, bagaimana dengan para ulama yang terlihat lembut? Ya, ini mahal memang, dan sumbernya adalah ketika seorang betul-betul ikhlas dalam bermuamalah. Cepat sekali ya. Ya sudah, azan dulu.
Dari sini bayangannya kelihatan. Iqamahnya tinggal 8 menit. Iya. Tapi kata panitia bisa dipanjangkan, mungkin sholat isyanya jam 10, nggak apa-apa. Ya. Taib. Yang kedua, sikap seorang talibul ilm di tengah masyarakatnya. Beliau katakan, Syekh Abdul Aziz Sadhan, jangan sampai seorang talibul ilm memiliki kebiasaan al-ikhlafu bil wa'd, ingkar janji. Ingkar janji ini sangat mengecewakan sekali. Biasanya kalau ditambah dengan utang, tambah parah, ya kan? Karena yang biasa ingkar janji itu orang yang banyak utangnya. Rasulullah SAW itu katakan, ketika Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah agar dilindungi dari terlilit hutang, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma aktsara ma tasta'idzu mina al-maghram. Alangkah seringnya aku mendengar engkau meminta perlindungan kepada Allah dari utang. Beliau mengatakan, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu kalau sudah banyak utangnya, ngomong suka bohong, janji suka enggak ditepati. Ya, ketemu malu, minggir dia. Itu masih mending, masih rasa malunya ada. Ini sukanya janji tapi mesti molor. Kalau molor saja jelek, apalagi tidak datang sama sekali. Maka disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, beliau katakan kanu yatahashawna al-mau'id khasyatal ikhlaf. Para ulama dulu mereka tidak suka mengumbar janji, khawatir tidak bisa menepati. Tidak bisa menepati. Mending tidak janji. Wah, saya enggak janji. Mending ngomong kayak gitu daripada nanti tahu-tahu enggak dikerjakan. Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dipuji oleh Allah karena beliau suka menepati janji. Padahal Nabi, ya namanya Nabi itu semuanya sudah bagus kan, akhlaknya semuanya bagus. Tapi Allah ingin menonjolkan keteladanan menepati janji. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail itu adalah orang yang suka menepati janji dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Cukup nabi dan rasul sudah cukup. Tapi Allah ingin tegaskan bahwa menepati janji itu istimewa sekali. Bahkan sebaliknya, orang yang suka mengingkari janji itu munafik, sifatnya orang munafik. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khasratun minhunna kanat fihi khasratun minan nifaq hatta yada'aha. Kata Nabi SAW, 4 ciri yang dilakukan orang dia seperti orang munafik. Kalau dia kerjakan salah satu dari 4 hal ini, dia akan memiliki kemiripan dengan orang munafik sampai dia tinggalkan. Di antaranya wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia mengumbar janji, dia akan tidak menepati. Maka dulu ada seorang sahabat, dia ketika masih masa jahiliyah, dia mengatakan, namanya Auf ibn Nu'man Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang kebiasaan orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah punya beberapa kebiasaan yang terpuji, di antaranya memuliakan tamu. Mereka aib sekali ada tamu datang dari jauh tidak mereka muliakan. Ya, mereka merasa bangga ketika bisa memuliakan tamu. Termasuk di antaranya menepati janji. Orang Arab tidak dikenal suka bohong dulu. Sekalipun mereka harus mengorbankan nyawanya. Itu orang Arab. Baru setelah campur dengan orang-orang di luar Arab, ketika penaklukan Islam mulai banyak di mana-mana, akhirnya mereka bercampur dengan orang-orang ajam. Baru mereka belajar ada dusta di antara mereka. Ya. Tapi orang Arab sebelumnya tidak kenal. Maka sampai dikatakan Auf bin Nu'man Asy-Syaibani mengatakan la an amuta 'atshan ahabbu ilayya min an akuna mikhlafan lil mau'id. Sungguh aku mati kehausan lebih aku sukai daripada aku menyelisihi janji. Baik, minta waktu sebentar ya. Insyaallah tidak akan diulangi. Ya, ini masalah mengumbar janji, sehingga tidak pantas seorang penuntut ilmu menjadi contoh yang jelek. Kemudian tadi sudah ana sindir pada awal pengajian, hendaklah seorang talibul ilmu memperhatikan penampilan dan kewibawaannya. Kalau hal yang wibawa itu menjadi sesuatu yang mubah, tapi menjadi perhatian masyarakat, maka hendaklah kita menjaga penampilan itu. Imam Syafi'i mengatakan man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Orang yang tidak perhatian kepada dirinya, kepada penampilannya, kepada gerak-geriknya, maka ilmunya seolah-olah tidak bermanfaat. Imam Syafi'i pernah mengatakan
"Law kana fi syurbil ma'il barid ma yathlamu syai'an min muru'ati ma syaribtu illa harran." Seandainya minum air dingin ini dapat menghancurkan kewibawaanku, aku tidak akan minum air dingin sama sekali. Aku akan minum air panas terus. Dan ini mereka perhatikan, ini namanya al-muru'ah, kewibawaan seseorang. Dan mereka hindari namanya khawarimul muru'ah, sesuatu yang menjatuhkan kehormatan mereka. Dan ada beberapa ciri sifat yang disebutkan para ulama yang banyak tentang hal-hal yang bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah seorang ulama bermadhab Syafi'iyah. Beliau sebutkan bahwa di antara yang dapat menghancurkan muru'ah atau wibawa seseorang adalah potong jenggot. Potong jenggot itu bisa menghancurkan muru'ah atau kewibawaan seseorang. Jenggot ini kehormatan seorang laki-laki, jangan dipotong-potong. Yang jenggotnya sedikit ini saja pengen dapat banyak, yang banyak disyukuri. Kok malah diplontosi gitu? Tidak bersyukur. Cukup kita bangga bisa berpenampilan sama dengan Rasulullah SAW. Subhanallah, sebagian kaum muslimin mereka tidak pede untuk sama dengan Rasulullah SAW, padahal mereka menjadi pede kalau sama dengan artis. Orang yang jenggotnya panjang pun dikuncir itu loh. Itu nyontoh siapa itu? Itu pede saja dia pakai begitu. Ada orang hafal Quran, gondrong dia. Gondrong, betul-betul gondrong. Dia kalau mau ngimami, kalau mau ngaji itu, gondrongannya itu disembunyikan di songkok kopiah hitam. Dek, gini, nggak kelihatan. Kalau di luar, gitaran, copot kopiahnya, gondrong lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Kalau mencontoh Islam itu kadang ada keberatan, malu, gengsi. Tapi giliran mengikuti budaya beberapa orang yang dia anggap bagus, dia berani. Ini hati-hati, berarti ya jenggot itu bisa menjadi penilaian sebagian ulama sebagai khawarimul muru'ah. Di antaranya pula adalah orang yang kalau jalan tolah-toleh. Orang kalau jalan tidak cepat. Rasulullah SAW dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan, beliau kalau jalan itu seperti orang yang turun dari dataran tinggi, cepat jalannya dan pandangannya tajam menuju ke depan. Kecuali kalau dipanggil sama orang maka akan dilihat seluruh badannya. Rasulullah SAW akan memperlihatkan atau melihat kepada orang itu dengan seluruh badan, menolehkan kepada orang itu. Tapi kalau jalan cepat, nah orang jalannya seret, tapi lihat ada rumah orang dilihatin, jalan pagi-pagi lihat rumah orang, mobil orang dilihatin kayak gini. Coba antum bayangkan ada CCTV itu, antum nggak malu apa? Dilihatin, oh ada ambulan bagus ya. Jadi kayak gini ini kan menunjukkan orang nggak punya kepribadian dan tidak punya kerjaan. Jadi dia menghabiskan waktu di jalan. Kalau seandainya dia disiplin dan dia orang yang sibuk, dia akan cepat-cepat sampai ke tujuannya. Kan begitu. Termasuk di antara yang disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah adalah orang yang tidak perhatian dengan penampilan, tidak mandi sampai baunya mengganggu ketenangan dan keamanan kaum muslimin. Jadi sholat itu pengen pindah saja gara-gara baunya bisa mengalahkan parfum masjid. Kayak gini bisa menghancurkan muru'ah seseorang. Ini hafal Qur'annya, tapi baunya nggak zen. Buat orang kayak pengen gimana gitu, pindah aja. Ini kenapa kayak gini gitu? Subhanallah, Anda pernah punya kenangan itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi kan orang kalau mandi kan jarang, memang 2 hari 3 hari sekali biasa karena memang hawanya kering. Tapi syahidnya kalau orang ada yang memang bau itu mestinya tahu diri. Datang sudah bau gitu, nanti sholatnya itu bergibas-gibas gini dia. Gitu, jadi mengganggu kaum muslimin. Nah, ini termasuk khawarimul muru'ah. Termasuk di antaranya adalah seseorang suka duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan yang lewat kan campur laki perempuan, dilihatin kan nggak bagus sekali. Nggak bagus sekali. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan duduk di depan rumah melihati orang yang lewat itu merupakan khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah. Kemudian termasuk yang disebutkan pula adalah ketika seseorang tidak memiliki kebutuhan menyelonjorkan kaki di muka umum. Ini termasuk kebiasaan sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat sampai sekarang masih berlaku. Sampai sekarang masih berlaku di dunia Arab. Mereka
ketika berhadapan dengan orang, ana ngobrol sama antum begini, tahu antum selonjorkan kaki di depan ana begini, itu aib menurut mereka. Seperti antum ngobrol sama anak lebih muda pencilaan di atas kursi, antum duduk di bawah. Ada orang tua, antum jangan di atas, gitu. Ya kan? Nah, itu menurut orang Arab, antum ngobrol sama dia, kaki antum selonjoran seperti itu nggak sopan sama sekali. Dan itu akan lebih tidak sopan lagi kalau majelisnya terhormat, termasuk diantaranya majelis ta'lim. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang capek bukan nyelonjorkan kaki tapi berdiri. Jadi majelis beliau itu padat sekali. Di Masjid Nabawi itu daurah setiap pertengahan tahun itu padat sekali majelisnya. Sehingga kalau ada orang capek nggak bisa memang nyelonjorkan kaki, nggak bisa, tapi berdiri. Dan berdiri itu bukan aib, bukan hukuman. Kalau untuk anak kecil yang TPA nggak hafal itu disuruh berdiri. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah besar itu tidak disuruh berdiri karena tidak hafal, tapi karena capek. Tidak apa-apa. Dan memang banyak yang berdiri, sana berdiri, sana berdiri, sana berdiri. Tapi kalau selonjoran beliau ingatkan itu merupakan khawarimu al-muru'ah. Intinya yang seperti ini kita bisa hindari. Kalau bisa kenapa tidak? Nah, tergantung bagaimana sebagian adat masyarakat memang kadang cocok, kadang tidak. Tapi selama masih mubah masih mending. Seperti misalkan di zaman Ahlul Hadis ada orang yang keras sekali, Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau ini pernah mencela seorang periwayat hadis karena naik keledai. Naik keledai kok dicacat, Rasulullah SAW saja naik keledai, tapi beliau memang kencang sekali. Tapi kebiasaan ini berlaku di Arab Saudi. Seorang syekh, panutan, tokoh naik sepeda motor, nggak pantas sekali. Karena mereka kendaraan umumnya mobil. Kendaraan umumnya mobil, dan mobil memang bisa tergolong murah. Syekh Albani rahimahullah ketika beliau akan naik motor, beliau kan ngajar di Jamiah Islamiyah itu. Ya, beliau pengen naik motor. Syekh Abdul Muhsin, jangan, ente kalau mau naik motor di negara ente nggak apa-apa, di sini jangan. Ya, nggak pantas. Sudah naik motor kebut-kebutan lagi. Ya, nggak pantas sekali. Pakai shimak, pakai apa itu, imamah, atau naik motor, nggak pantas sekali. Gitu. Dan seperti ini perlu dihargai. Apalagi kalau perempuan naik motor di sana. Di sana aib sekali perempuan naik motor. Tapi itu dikembalikan kepada kebiasaan di Indonesia biasa aja. Ibu-ibu cadaran tuh nyalip-nyalip berkali-kali, ya, nah sabar aja. Ya, kalau motor anak tua mau gimana? Ya, tapi maksudnya ini dikembalikan kepada kebiasaan, dan seorang talibul ilm perlu memperhatikan penampilan. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan adalah menjaga atau berusaha berada di tengah-tengah antara berlebihan dalam bergurau dengan tidak bergurau sama sekali. Subhanallah, ini diingatkan oleh para ulama. Az-Zahabi rahimahullah menukil nasihat dari Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada salah satu muridnya, yaitu Yunus ibnu Abdul A'la. Beliau katakan, ini masalah bergaul. Orang terlalu dekat, suka bergaul, datang ke rumah, bosenin kadang-kadang. Ini datang lagi, bikin gak enak. Tapi gak pernah datang juga diomong. Memang kita repot, masyarakat ini repot. Ya, apalagi kalau terjadi sinkronan antara keluarga dengan keluarga. Orang kaya datang, ini datang ke rumah saya mau pamer mobilnya gitu. Kalau orang miskin datang, ini mau minta fulus gitu. Repot sekali memang. Ya. Tapi ini kita tidak bahas yang itu. Akan tetapi secara asal, orang ketika berlebihan dalam bergaul juga bisa ada dhararnya, ada sisi negatifnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya Yunus, al-inqibadu 'anil nasi maksabatun lil adawah. Antum tidak bergaul sama sekali itu bisa membuat orang memusuhi. Walimbisatu ilan nas majlabatun liqrana'is su. Tapi berlebih-lebihan dalam bergaul bisa mendatangkan kawan-kawan yang buruk. Fakun anta bainal munqabidhi wal munbasit. Kamu harus mencari jalan tengah antara berlebihan dan tidak sama sekali. Ya, jadi bergaul secukupnya. Kalau perlu datang ke jamaahnya, ke rumah, atau menjamu tamu tidak apa-apa, tapi jangan keseringan. Apalagi kalau datang bertamunya jam 9 malam. Jam 9 malam itu tidak apa-apa di Arab Saudi, karena itu baru selesai sholat isya. Ya, kalau di sini jam 9 malam orang sudah mau regut, itu sudah mau tidur, itu tutup semua pintu, datang. Ini baru datang, pulangnya kapan? Udah gitu punya kopi enggak itu? Waduh, kapan pulangnya? Ya, yang seperti ini disebutkan juga oleh Az-Zahabi rahimahullah. Beliau katakan dalam masalah bersenda gurau.
Beliau katakan, man aktsara ad-dhahik ustukhiffa bihi. Barang siapa yang banyak tertawa, dia akan direndahkan orang. Wala syakka anna ad-dhahika fi syabab akhaffu minhu mimma fi syuyukh. Dan tidak diragukan kalau sifat suka ketawa itu dilakukan oleh anak muda masih lebih ditolerir daripada yang banyak ketawa orang tua. Orang tua kok banyak ketawanya itu tidak lebih bijaksana, tidak pantas gitu. Maksudnya orang sudah tua itu lebih berpenampilan wibawa lah. Kalau anak kecil wajar ketawa cekakaan, tapi orang tua cekakaan tuh kayak gimana? Ya mungkin dia kalau ketemu sama orang yang seumur cekakaan ya. Ingat masa muda barangkali. Ya. Tapi yang seperti ini mungkin perlu dijaga. Orang bilang jaim, benar jaim memang tidak apa-apa. Jaim juga tidak apa-apa. Karena menjaga wibawaan seorang talibul ilm perlu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sudah. Ya, dan kita tidak buka forum tanya jawab. Nanti kalau dibuka forum tanya jawab, yang tidak pengen tanya ngamuk tambah lama ini. Yang terakhir adalah usahakan kita mengajarkan ilmu yang kita pelajari sekalipun sedikit. Dan sekalipun orang yang mendengarkan juga sedikit. Di antara kisah keteladanannya adalah yang diceritakan oleh Al-Auza'i. Al-Auza'i menceritakan seorang ulama tabi'in yang bernama Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah itu seorang ulama tabi'in yang senior. Beliau meninggal tahun 116 Hijriah. Awal-awal Islam sekali. Para sahabat juga sebagian masih ada. Beliau katakan, mata Atha ibn Abi Rabah yawma mat wa huwa arda ahli al-ardi 'indan nas. Ketika Atha ibn Abi Rabah meninggal, beliau adalah orang yang paling dikenal di tengah manusia dan orang yang paling berilmu. Akan tetapi yang diceritakan adalah wa ma kana yashhadu majlisahu illa tis'atun aw thamaniyah. Ternyata kalau beliau ngasih pengajian, yang hadir kadang cuma 9 atau 8 orang. Padahal senior dan yang disampaikan hadis. Maka antum wajar ketika belajar yang dibahas masalah hadis, masalah tauhid, kemudian membosankan, pelajarannya itu saja, apalagi ustadznya agak serius, akhirnya ngantuk begitu. Tadi kita guyon terus, antum makanya nggak ngantuk, ya kan? Kalau ustadznya serius terus kayak gitu, bosan, akhirnya nggak disukai. Yang disukai kalau ustadz datang lawak, pengajiannya terbuka. Bukan hanya tablik akbar jidan. Karena orangnya lebih suka begitu pengajian-pengajian yang bebas seperti itu. Tapi ala kulli hal, ini adalah motivasi agar kita juga sampaikan. Apalagi kalau kita punya motivasi lain, apa yang kita pelajari kita sampaikan di rumah. Karena orang rumah menjadi orang yang paling berhak untuk kita ingatkan. Syekh juga punya nasihat khusus bagaimana seorang talibul ilm di dalam rumah tangganya. Mereka adalah orang yang paling berhak diperhatikan dari sisi hak agama. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tafsirannya adalah allimu ahlikumul khair. Engkau ajari mereka kebaikan agama. Dan ini menjadi hak mereka yang harus kita tunaikan. Carikan buku, majalah atau fasilitas untuk belajar agama mereka. Jangan sampai kita perhatian dalam urusan dunia, makannya apa, pakaiannya apa, sudah mau lebaran, pakaian sudah bisa beli baju baru atau belum. Giliran ngaji kita nggak pernah punya target sama sekali. Ngaji bareng juga tidak pernah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa istiqamah di atas jalur yang sunnah. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله